Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Dewan juri yang terhormat dan saudara-saudaraku seperjuangan dalam lomba aksi 2024. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan. Alhamdulillah, Allah masih menjaga keimanan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, akan tetapi kita sebagai manusia seringkali melupakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sehingga kita menjadi kufur. Padahal Allah dengan gamblang berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang bersyukur, maka niscaya akan aku tambah nikmatnya. Dan barang siapa kufur atas nikmatku, dan ingatlah sungguh azabku sangat pedih. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita selalu berusaha untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan tak lupa kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah dengan bekal mensyukuri nikmatnya dan takwa kepadanya, insya Allah surga akan ada dalam genggaman kita. Amin. Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, pemimpin kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas kegigihan beliau, ketekunan beliau, keuletan beliau dalam menghadapi berbagai macam tantangan dakwah, sehingga kita bisa merasakan manisnya dan indahnya Islam seperti saat ini. Halo saudara-saudaraku semua, perkenalkan saya Asyauki Fadli Al-Ghifari dari perwakilan Kota Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah tausiah yang berjudul Pemuda sebagai Agen Perubahan. Saudara-saudaraku sekalian, pemuda saat ini hidup di tengah-tengah perkembangan teknologi yang pesat. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat luar biasa pada kehidupan pemuda sehari-hari. Perkembangan teknologi memangkas jarak dan waktu, sehingga saat ini kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita yang jauh di sana. Kita pun bisa melakukan transaksi jual beli melalui satu genggaman saja. Tidak perlu kita sebagai pembeli bertemu secara tatap muka dengan sang penjual. Di samping itu, perkembangan teknologi juga memudahkan akses pendidikan, memudahkan akses informasi, dan juga memudahkan akses pembelajaran. Sehingga saat ini seorang murid bisa belajar dari jarak jauh tanpa bertemu dengan gurunya. Sekarang kita bisa mengakses segala bentuk informasi hanya dalam satu genggaman. Kita juga bisa mengakses berbagai macam informasi, baik itu tausiah, pembelajaran, dan lain sebagainya juga hanya dalam satu genggaman, yakni melalui handphone. Akan tetapi, perlu kita ketahui bersama, wahai saudara-saudaraku, di samping memberikan dampak positif, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif yang luar biasa. Perkembangan teknologi ini bagai pisau bermata dua. Apabila tidak kita gunakan dengan baik, maka akan memberikan madharat yang luar biasa. Akhir-akhir ini sering kita dengar bersama, bahkan menjadi topik pembicaraan kita, baik di rumah, di sekolahan, di perkuliahan, maupun di tempat kita kerja. Kasus-kasus seperti pinjaman online, pemuda yang kecanduan game online, dan juga kasus-kasus judi online yang semakin marak terjadi. Kasus-kasus tersebut tidak hanya menjangkiti para orang-orang dewasa saja, akan tetapi saat ini sudah mulai menjangkiti kaula muda, bahkan anak-anak yang tergolong masih belia. Di samping itu pula, perkembangan teknologi
Dikarenakan mudahnya akses informasi, menyebabkan hal-hal berbau pornografi semakin mudah diakses. Begitu banyak situs-situs pornografi, situs-situs judi online yang semakin muncul di media sosial. Pemerintah sudah melakukan aksi nyata dengan memberantas satu persatu berbagai situs yang ada. Akan tetapi, laksana gugur satu tumbuh 1000. Situs-situs tersebut bukannya berkurang, malah semakin berkembang. Maka kita sebagai pemuda Islam yang memiliki keimanan, serta sebagai penerus bangsa ini, perlulah kita memiliki kesadaran untuk bisa menghadapi berbagai macam kecarut-marutan dunia yang terjadi saat ini. Lantas, sikap apa yang harus kita lakukan menghadapi hal tersebut? Saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita masuk ke segmen bagaimana sikap yang harus kita lakukan, perlu kita sadari dahulu bahwasanya kita sebagai seorang muslim diberikan sebuah tugas yang mulia oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bersama bahwasanya kita sebagai seorang yang muslim mengemban sebuah amanah untuk mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sehingga kita sebagai pemuda perlu adanya kesadaran untuk mengimplementasikan ayat ini dengan cara menjadi agen perubahan. Merubah kondisi masyarakat saat ini dari yang buruk menjadi kebaik. Lantas, sikap apa yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir kecarut-marutan dunia saat ini? Sebuah dampak yang besar bermula dari hal-hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Hal-hal kecil yang dilakukan secara kontinu. Hal-hal kecil yang dilakukan secara istiqomah. Dalam konteks perubahan ini, kita bisa melakukan dampak yang besar dengan memulai dari komunitas paling kecil yang kita temui sehari-hari, yakni keluarga kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Allah secara gamblang menjelaskan bahwasanya kita harus menjaga keluarga kita agar tidak terjerumus ke dalam siksa api neraka. Bagaimana kita saling nasihat menasehati, saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bisobr. Antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara bapak ibu dengan anak-anaknya, antara kakak dengan adik, antara teman dengan teman. Maka bagaimana kita bisa memaksimalkan kemampuan kita untuk mengingatkan keluarga kita agar tidak terjerumus ke dalam siksa api neraka. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai pemuda harus memiliki kesadaran untuk tawasau bil haq wa tawasau bisobr, serta ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan tidak tolong menolong dalam keburukan dan kemaksiatan. Maka apabila setiap pemuda sudah sadar dan bisa menjaga setiap keluarganya, maka akan tercipta keluarga-keluarga yang berkualitas, keluarga-keluarga yang berpegang teguh pada ilmu agama, berpegang teguh pada tali agama Allah. Maka ketika keluarga tersebut disatukan menjadi satu, maka akan tercipta sebuah ekosistem yang luar biasa yang bisa kita sebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Sebuah tali persaudaraan yang tercipta atas dasar keimanan.
sebuah tali persaudaraan yang tercipta atas asas ketakwaan. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, sebagai penutup, saya kembali mengajak saudara-saudara sekalian, marilah kita bisa menjaga keluarga kita, serta kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk saling mengingatkan antara satu sama lain, saling menasehati antara satu sama lain, sehingga kita bisa menjaga semua keluarga kita selalu berpegang teguh pada tali agama. Jangan nanti-nanti, jangan nunggu-nunggu, karena kalau tidak kita, siapa lagi? Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.